cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS open lagi, grup STS rekomendasi bulan September. Nah, apa itu grup rekomendasi September? Yaitu Mas Bro, kita lihat langsung aja di sini teman-teman. Yaitu kita lihat bulan Agustus. Nah, ini adalah grup yang Mas Bro akan masukin, yaitu STS rekomendasi September dan diskusi September. Jadi ada dua grup. Nah, untuk mengetahui apa itu ini, kita lihat yang Agustus. Nah, ini adalah grup rekomnya. Jadi ada menu swing ya, menu ODT di saham gorengan, dan menu scalping kalau misalnya ada saham yang menarik di hari yang sama, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung grup STS rekomendasi atau diskusi September nih, ada dua grup, Mas Bro bisa langsung japri saya aja, kontak semua di deskripsi. Dan kalau masih bingung, Mas Bro bisa lihat video di atas atau tanya-tanya saya aja langsung via chat WA atau Telegram, teman-teman. Nah, intinya pokoknya ini ada menu rekom di sini, terus ada menu diskusi di sini. Jadi kalau teman-teman belum jelas tentang rekomnya, Mas Bro bisa tanya di diskusi atau bisa chat dari saya langsung ya lewat pribadi seperti ini untuk tanya-tanya mengenai rekom atau saham yang lain yang Mas Bro punya. Nah, oke, kita lanjut ke video. Sebelum Mas Bro, yuk kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas ARB simetris. Ya, ini akan terjadi mulai tanggal 4 bulan September, teman-teman, atau bulan depan. Nah, bulan depan ini ARB akan simetris, dan saya akan jelasin sedikit apa sih ARB simetris. Nah, untuk saat ini teman-teman, untuk saat ini tuh ARB-nya itu 15% di papan pengembangan, atau di papan utama itu 15%. Jadi kalau misalnya arahnya 35% di harga 50 sampai 200, itu ARB-nya tetap 15%. Nah, kalau di harga 200 sampai 5.000 yang arahnya 25% itu ARB tetap 15%. Untuk saat ini 15% untuk all ARB kecuali papan akselerasi. Kalau papan akselerasi memang dari awal udah simetris kan, itu kan 10% dan 10% ARB. Nah, waktu pandemi dulu, inget gak ya, ARB kita 7% loh. Nah, itu enak banget nih bagi para trader waktu itu. Dan waktu itu juga ada perpindahan kan dari ARB 7% ke 15% ini. Dan kita rasain kayaknya biasa kan ya. Kalau saya sih ngerasanya biasa gitu, dari 7 ke 15. Nah, apakah nanti dari 15 ke simetris ini akan terjadi hal yang luar biasa? Tentu aja akan berdampak luar biasa gede guys ya. Saat ARB dari 15 ke langsung ke 35 gitu kalau di bawah 200. Nah, itu kan 2 kali lipat guys ARB-nya dari 15%. Nah, apa kira-kira dampaknya? Dampaknya tentu aja banyak teman-teman. Saya kira nanti waktu awal-awal dari 7 ke 15 aja itu transaksi IHSG jadi sepi. Apalagi nanti kalau simetris, ya harusnya sih beberapa hari nanti di mulai tanggal 4, 5, 6 gitu kan, transaksi akan menjadi lebih sepi. Karena orang-orang pasti mau wait and see dulu gimana sih perasaannya saat ARB simetris, atau kalau mereka misalnya beli saham ya porsinya dikit-dikit dulu, banyakin cashnya gitu ya untuk membiasakan ARB simetris ini. Jadi ya mungkin ada orang-orang yang bilang nih guys ya, oh sama dong sama sebelum pandemi ya ARB simetris. Ya iya, tahun 2019 ke bawah kan ARB-nya simetris ya dulu gitu ya, sebelum pandemi. Tapi keadaannya beda. Ya waktu itu, waktu ARB simetris sebelum pandemi, itu kode broker sama foreign flow-nya dibuka. Kelihatan kode brokernya guys waktu itu. Kalau teman-teman yang udah gabung di saham agak lama nih, itu pasti tahu ya. Pas waktu jam marketnya running, kita bisa lihat tuh MG masuk nih, BK masuk, BK keluar, ya KZ masuk, ZP masuk, gitu kelihatan ya. Kalau sekarang kan ditutup. Nah, nggak akan sama kayak sebelum pandemi. Yes, ARB-nya doang yang sama, tapi kode-kodenya ditutup. Jadi istilahnya kondisinya itu berbeda. Enakan dulu ARB simetris sebelum pandemi. Kalau sekarang ya mau gimana lagi guys ya. ARB-nya dibalikin ke simetris, tapi kode brokernya nggak dibuka. Ya gitu ya. Jadi istilahnya ya kita harus terima nih sebagai retail nih guys ya. Kalau misalnya teman-teman nggak terima ya warn dari bursa gitu, gak usah beli saham di bursa efek gitu ya. Nah, tentu aja dampaknya ya agak lumayan banyak. Transaksi harusnya di beberapa hari setelah ARB simetris harusnya sih sepi. Tapi kedepannya pasti jadi rame guys. Kenapa? Karena resa jadi panjang. Nah, itu dia yang dicari bursa efek. Jadi resa dari panjang. Kalau zaman dulu ARB 7% mentok habis, nggak ada transaksi. Kalau sekarang semakin ARB-nya semakin dalam atau simetris ini, nanti akan lebih sedikit saham yang ARB. Contohnya ada saham gorengan nih yang minus sampai 30%. Otomatis orang lihat, wah ini saham gorengan pun kalau turun sedalam itu kan jadi murah juga bisa.
ya kan, murah. Oh ini murah nih, jadi di pas minus 30% ya, 32% orang pada HK naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi istilahnya transaksinya jadi range-nya lebih lebar. Kalau menurut saya sih, kalau teman-teman yang scalping guys ya, itu akan lebih enak ya untuk trading ya, trading scalping itu di saham yang lagi merah. Lagi merah enak karena resikonya lebih kecil untuk turun. Terus naiknya lebih gede. Misalnya nih saham yang di bawah harga 200. Terus dia turun nih guys ya. Turun dalam sampai 30%, 25% seperti itu kan dalam. Nah, kalau teman-teman beli di situ kan turunnya tinggal sedikit, tinggal 5% gitu kan, 7% seperti itu sampai dia ARB. Tapi kalau sekali naik teman-teman ya, dari minus 25% sampai ke kuning aja, ke harga open gitu ya. Nah, itu naiknya udah 25% kan tinggi banget, apalagi kalau sampai hijau. Jadi istilahnya potensi range keuntungannya jauh lebih besar. Nah teman-teman tapi harus hati-hati ya kalau seperti ini. Jadi teman-teman wajib nih untuk beli saham yang fundamentalnya bagus doang. Kalau teman-teman ini istilahnya yang istilahnya gimana ya, masih ragu untuk cut loss. Kan ada orang trader nih, kadang-kadang trader itu mikirnya gini, saya beli ini buat trading, tapi kalau misalnya sahamnya turun, saya akan tahan untuk swing. Kan ada kan seperti itu. Nah, kadang-kadang ada trading yang ya haki gitu, haki kalau CL, kalau turunnya CL naik ya TP gitu juga ada. Tipenya kan beda-beda. Kalau tipe yang teman-teman itu istilahnya beli saham, terus kalau rugi pengen ditahan, teman-teman wajib beli saham yang fundamentalnya bagus dan yang murah-murah aja. Nah, di sini guys ya, contohnya saya udah ngerangkum 105 saham murah. Ini yang udah saya bagikan ke STS Agustus. Nah, ini juga akan saya bagikan ke STS September nih. Bagi teman-teman yang gabung ke STS September, kita akan bagikan 105 saham murah ini gratis nanti. Kalau teman-teman pengen trading nih di saham-saham fundamental bagus yang harganya lumayan murah. Jadi kalau saham yang ada di sini teman-teman, di 105 saham murah ini, terus tiba-tiba turun 25% gitu, 20% gitu ya, itu HK aja des. Karena udah pasti murah awalnya. Kalau turun tambah murah. Jadi istilahnya lebih enak guys. Kalau ngelihat saham-saham ini nih, masukin ke, kalau saham-saham ini teman-teman udah dapat listnya, masukin ke watchlist ya. Terus Mas Pur lihat tuh tiap hari mana yang turunnya paling dalam. Nah kalau ya ada turunnya paling dalam ya kita titip sendal aja, kan awalnya udah murah, turun tambah murahan. Jadi potensi keuntungan jauh lebih besar. Oke, bagi teman-teman yang gabung STS September nih, ya September kan, sekarang Agustus nih, yang September Mas Pur bisa langsung japri saya aja, kontaknya ada di deskripsi. Nah itu guys ya untuk pembahasan tentang ARA dan ARB simetris. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.